dengan materi hukum dasar kimia menggunakan model problem based learning di unit kerja saya SMA Negeri 3 Luwu, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah koran yang terbit pada hari ini, 12 Juni 2023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Coba, Fatur dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Oke. Kalau begitu saya mau tes dulu konsentrasinya sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, saya mau explain dulu ya, sekalian explain dulu. Nah, instruksinya itu ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, ikuti apa yang saya ucapkan. Oke? Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, ayam bebek. Bebek ayam, ayam bebek. Bebek-bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Kenapa yang lain tinggal? Tidak konsentrasi. Kan tadi saya bilang ikuti apa yang saya ucapkan kan? Nah. Oke, kita ulang ya. Bebek-bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek-bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Ayam bebek bebek ayam. Ayam bebek bebek ayam. Di mana ayamnya? Di mana ayamnya? Oke, mantap. Sudah konsentrasi semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena sudah konsentrasi semua, kita akan
Berapa? Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah semua ya? Sekarang, nah kita akan masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah hukum dasar kimia. Nah, diantaranya yaitu hukum Lavoisier yang akan kita bahas hari ini yaitu hukum Lavoisier, hukum Gauss dan hukum Dalton. Nah, sebelum itu, nah, coba kalian buka situs live worksheet-nya. Masing-masing kelompok membuka situs live worksheet. Sudah bergabung kan di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Sudah? Sudah buka? Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, tapi kalau di sini ibu tidak bisa klik karena ini bentuknya dalam bentuk PDF. Nah, kalau di situsnya kalian bisa pilih. Di situ ada tiga opsi. Di situ ada 3 opsi. Ada gambar, video, dan percobaan. Nah, kalau masing-masing kalian klik di situ akan terbuka sesuai dengan apa petunjuknya di situ. Kalau kalian klik gambar, nanti akan muncul gambar yang berkaitan dengan masalah hukum Lavoisier. Nah, video, kalian klik video. Nah, di situ akan muncul video yang berkaitan dengan masalah hukum Lavoisier. Atau kayak kalian klik percobaan, nah di situ nanti akan muncul video tentang percobaan. Maksudnya itu tinggal kalian pilih yang mana yang sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Mau pilih gambar, video, atau percobaan. Nah, jadi di situ ada 3 masalah ya. Di situ ada 3 masalah. Yang pertama, masalah tentang mengenai asam cuka bereaksi dengan baking soda. Kemudian yang kedua itu tentang mengenai pembuatan kue nastar. Dan yang ketiga yaitu macet dan manusia yang menghembuskan nafas. Nah, jadi silahkan kalian perhatikan video, gambar, atau percobaan yang ada di LKPD-nya kalian. Lalu kalian rumuskan masalah yang ada video. Kira-kira masalah apa yang terjadi dalam video atau gambar yang ada di LKPD-nya kalian. Oke, paham ya? Nah, di sini kalian jawab. Nah, fenomena apa? Fenomena 1, fenomena 2, fenomena 3. Kan ada 3 masalah kan? Di situ ada 3. Nah, fenomena yang pertama itu apa? Nah, kalian perhatikan. Fenomena kedua apa? Dan fenomena ketiga apa? Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalian buat masalahnya. Kalian masukkan masalahnya. Kalian tulis masalahnya di kolom fenomena. Selamat datang kembali di channel Alba Sensor. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk praktik hukum laboratorium kimia. Hukum ini berjudul Lavoisier. Hukum ini saya akan pada tingkat pada belasan tentang tugasan kimia pada bab biologi. Nah, jadi seperti ini kira-kira yang bisa kalian buka di HP-nya, di LKPD online-nya.
yang harus kalian jawab? Nah, silakan dijawab dengan teman kelompok, bersama dengan teman kelompoknya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu kalian bisa gunakan bahan ajar ini. Ini juga saya sudah print LKPD-nya supaya kalian lebih mudah untuk menjawab. Nah, jadi gunakan bahan ajarnya kalian, bahan ajar, lalu materi, begitu ada materi ajar dengan ada buku paketnya juga kan? Nah, bisa juga kalian cari di internet jawabannya. Oke, silakan dijawab.
apa yang telah kalian dapatkan. Kalian paparkan di atas apa saja yang kalian dapatkan dari materi atau dari soal-soal yang ada di dalam LKPD. Sekarang siapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya beri nilai tanpa. Ayo, siapa? Kelompok 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Anja Sandrika Elza. Saya atas nama Sarmila. Saya atas nama Sita Triani. Saya atas nama Nina Ketulan. Saya atas nama Muhammad Jilal Syabradama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja masuk ke materinya. Berdasarkan ketiga fenomena di atas, identifikasi masalah yang kamu temukan. Kemudian tulislah rumusan masalah melalui kolom di bawah ini. Fenomena pertama, kenapa massa asam cuka dan baking soda sebelum direaksikan tetap sama massanya? Dan fenomena kedua, kenapa kue nastar yang enak diperlukan komposisi yang tepat? Fenomena ketiga, mengapa kedua massa senyawanya berbeda tetapi kandungannya sama? Isilah data pengamatan berikut berdasarkan video percobaan di atas. Massa tabung Y berisi larutan KI dan larutan BbNO3 2 kali sebelum direaksikan sama dengan 37,87 gram. Massa tabung Y berisi larutan KI dan larutan BbNO3 2 kali setelah direaksikan sama dengan 37,87 gram. Massa tabung Y berisi larutan NaCO3 dan larutan CaCl2 sebelum direaksikan sama dengan 37,73 gram. Massa tabung Y berisi larutan NaCO3 dan larutan CaCl2 setelah direaksikan sama dengan 37,73 gram. Bagaimana hubungan massa zat sebelum dan sesudah bereaksi? Hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap atau konstan. Tembaga habis bereaksi dengan belerang membentuk tembaga dua sulfida. Tentukan massa tembaga yang bereaksi 8 gram belerang habis bereaksi membentuk 24 gram tembaga dua sulfida, yaitu 16 gram. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama atau tidak? Sama. Jika massa sulfida yang bereaksi jika 64 gram tembaga habis bereaksi membentuk 193 gram tembaga dua sulfida, yaitu 128 gram. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama atau tidak? Yaitu sama. Apakah kedua poin A dan B telah memenuhi kelompok zat? Yaitu tidak. Bagaimana perbandingan nitrogen, oksigen pada setiap percobaan? Perbandingan massa nitrogen dan oksigen mempunyai komposisi tertentu dan tetap. Untuk membentuk senyawa karbon dioksida dengan massa 88 gram, berapakah massa karbon, oksigen, dan perbandingannya? Massa karbon sama dengan 24, massa oksigen sama dengan 64. Perbandingan massa karbon dan
Jadi kesimpulannya yaitu, meskipun hasil reaksinya senyawanya berbeda ketika direaksikan massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi, sama hal ini sesuai hukum Lavoisier. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Itu plus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, izinkan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Gita Hayati. Bersama saya. Perkenalkan, nama saya Sita. Perkenalkan, nama saya Andi Sausabila. Selanjutnya saya berikan kepada Kesimpulan yang kami dapatkan itu, kita dapat menerapkan dan menganalisis data hasil percobaan dan menggunakan hukum dasar kimia atau Lavoisier, Proust, dan Dalton kuantitatif secara mungkin ada yang ingin bertanya, saya. silahkan. Dari presentasi Anda, saya agak bingung membedakan hukum Proust dan hukum Dalton. Bisakah Anda menjelaskan apa perbedaan dari hukum Proust dan hukum Dalton? Hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dan senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Sedangkan hukum Dalton adalah jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Sudah jelas? Izinkan saya memperjelas. Dari permasalahan yang dapat saya simpulkan bahwa hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa-massa unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap pada data percobaan massa hidrogen dan oksigen tetap 1:8. Yang artinya meskipun berasal dari air sungai, air tawar, tetap komposisinya akan sama. Sedangkan Dalton menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa merupakan bilangan bulat yang sederhana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman untuk kelompok 1. Nah, jadi dari hasil presentasi kalian tadi, nah itu sudah bagus semua. Tapi, nah pasti dalam hidup ini pasti semua hal itu memiliki kekurangan. Nah, tadi untuk kelompok 2 itu masih kurang di pengainan
Jadi maksud saya ketika kalian diarahkan pada permasalahan, disuruh untuk merumuskan permasalahan, kalian harus lihat, oh apa kira-kira yang permasalahan yang muncul di gambar itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan kesimpulan? Nah, jadi dari hasil pekerjaannya kalian itu, yang saya harapkan kalian bisa mengaitkan. Nah, mengaitkan ketika hukum itu dengan soal-soal hasil jawaban kalian yang ada di LKPD tadi. Nah, seharusnya kesimpulannya tadi yang pertama percobaan pertama itu tentang PbNO3 ya, ada zat yang dicampur. Nah, kemudian dia menghasilkan perubahan warna. Meskipun dia menghasilkan zat baru, tetap dia massa zat sebelum ditimbang dan setelah ditimbang itu pasti sama kan? Nah, itu yang saya harapkan tadi kalian bisa simpulkan di fenomena yang pertama. Nah, meskipun saat sebelum reaksi dan saat setelah reaksi, saat sebelum reaksi dan saat setelah reaksi atau hasil reaksi itu massanya sama ketika ditimbang, meskipun dia menghasilkan zat baru, bukan zat yang sama lagi, kan? Nah, dia kan menghasilkan zat baru, dia menghasilkan perubahan warna. Tapi massanya tetap sama. Tapi ingat ya, ini dalam keadaan tertutup. Kan tadi tabung G-nya ditutup ya. Nah, kemudian fenomena yang kedua itu apa? Tentang kue nastar ya. Nah, maksudnya di situ yang kue nastar di situ tadi permasalahannya, meskipun ada berbagai macam nastar, tapi komponennya pasti di dalam sama. Timbang segini, nanti pasti akan menghasilkan nastar. Nah, seperti itu hukum Rouse. Kemudian yang ketiga itu ada fenomena tentang kemacetan ya. Nah, fenomena tentang kemacetan. Jadi di situ ada karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, tapi meskipun sama-sama karbon dan oksigen, tapi ternyata massanya tidak sama ya. Itu yang saya harapkan kalian tadi jawab pada saat kalian mengerjakan LKPD-nya kalian. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah pahamkah? Jadi apa itu hukum Lavoisier? Siapa yang bisa? Apa itu hukum Lavoisier? Hukum Lavoisier? Hukum Lavoisier. Bunyi hukum Lavoisier. Coba Isa. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Nah, massa total saat sebelum reaksi sama dengan massa total saat sesudah reaksi. Jadi sama-sama. Sebelum dan sesudah itu reaksinya sama. Oke, tepuk tangan untuk Isa dan kita. Nah, sekarang kalian lihat kembali di HP-nya. Di situ ada link yang saya kirim. Kerjakan post test. Oh, HP-nya robek ya. Kerjakan post testnya. Apakah ada perubahan sebelum mengetahui tadi dan setelah mengetahui 3 hukum dasar yang telah kita pelajari tadi? Ya. Oh, sudah benar semua ya. Masya Allah. Jangan, kenapa susah lagi? Kita sudah belajar.
Ini kesampaian. Oke, sudah ya? Alhamdulillah post-testnya hampir semuanya benar semua ya. Nah sekarang siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kakak Nasisa bisa simpulkan? Oke, Kakak. Jadi kesimpulannya yaitu pada pembelajaran hari ini kita dapat membedakan antara 3 hukum, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Di mana hukum Lavoisier yaitu massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah direaksikan. Dan hukum Proust yaitu perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Ya, dan hukum Dalton yaitu jika ada 2 unsur bisa membentuk lebih dari 1 senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, tepuk tangan untuk Nasisa. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai hukum dasar kimia, khususnya pada hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Saya harap kalian bisa paham ya dengan baik pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, patut. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.